Di Al-Baqarah 59 itu Allah sedang mengisahkan, sedang menjelaskan, yaitu tentang kisah Bani Israel. Karena Bani Israel ini adalah satu kaum yang sangat rumit dalam perjalanannya. Dan kita harus mengambil ibroh dari ayat-ayat kisah itu. Apa pesan moral yang ada pada ayat ini? Karena Bani Israel termasuk kaum yang tak pernah istiqomah. Selalu berubah-ubah. Sehingga paling panjang dalam Al-Quran berbicara Bani Israel. Badala yubaddilu tabdilan, artinya mengganti. Siapa yang mengganti? Alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim, minhum di antara mereka. Yaitu orang dolim dari kalangan Bani Israel mengganti. Kaulan akan suatu ucapan, ghairul ladzi qila lahum, yang ucapan ini tidak dikatakan kepada mereka, bukan yang dikatakan kepada mereka, bukan yang diajarkan kepada mereka, bukan yang diperintahkan kepada mereka. Mana kalimat yang diperintahkan kepada mereka, mana ucapan yang dikatakan kepada mereka? Kita lihat ayat sebelumnya. Ketika Allah menyuruh kepada mereka, wa qulu khittatun, itu yang benar. Katakan oleh kalian kata khittatun. Kata khittatun itu adalah antuhatto anna khotoyana, agar dihapus segala kesalahan-kesalahan kami. Jadi kata khittatun itu adalah satu perintah dari Allah, di mana khittatun itu artinya permintaan kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni. Apa yang terjadi? Mereka bukan mengatakan hittatun, ya, tapi faqalu habbatun bi sya'ratin. Justru mereka mengatakan berbeda, mengganti dengan apa yang diperintahkan, kata hittatun menjadi habbatun bi sya'ratin. Habbatun yaitu biji, yang biji ini terbuat dari kacang. Tepung, ya, tepung, semacam tepung yang terbuat dari kacang-kacangan. Jadi tentu saja ini adalah kalimat yang sangat buruk, yang baik diganti dengan yang buruk. Harusnya adalah khittatun, mereka ubah menjadi habbatun. Di kalimat lain hintotun. Diganti dengan kalimat hintotun yang berarti minta gandum. Nah, inilah sebuah karakter dari kalangan Bani Israel, diberi yang baik malah mereka mengganti dengan yang buruk.
Wadakhulu, mereka masuk ke tempat itu ketih, yajhafuna ala astahihim, kalau orang Sunda bilang ngagepor, merangkak ya. Jadi pantatnya itu dikenakan dengan tanah. Ngagepor, orang Sunda bilang ngagepor. Merangkak dengan pantatnya di bawah, itu masuk ke tempat itu. Maka setiap perbuatan ada akibat, ada hukuman, karena mereka telah melanggar yang harusnya kata khittotun yang diucapkan, mereka katakan habbatun atau mereka katakan hintotun, yang awalnya sebuah pengampunan yang sangat besar dari Allah, mereka ganti hanya meminta kacang, gandum, tepung. Fa'angzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami turunkan 'alal ladzina dzalamu, atas orang yang dolim, rizan. Nah ini rizan itu penyakit atau adzaban ta'unan, siksa berupa taun, penyakit taun nih. Namun yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, tidak dengan domir, di atasnya dengan domir, dengan isim dohir. Fabadalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa'angzalna. Nah, biasanya dalam Quran selalu mengganti dengan domir, fa'angzalna alaihim, begitu biasanya ya. Tapi ini justru diulang dengan isim dohir lagi, fa'angzalna alal ladzina dzalamu. Kenapa? Nah, di sini harus paham ya. Tujuan pengulangan domir isim dohir dengan dohir lagi itu ternyata memiliki makna yang sangat dalam, yaitu mubalaghah. Saking sangatnya ya, saking dolimnya, saking ingkarnya, itu diulang dengan kata dohir lagi. Biasanya dalam Quran seperti ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Him ini pengganti dari alladzina kafaru. Jadi tidak innal ladzina kafaru sawaun alal ladzina kafaru, tidak, tapi alaihim diganti dengan domir. Nah, dalam ayat ini ternyata tidak diganti dengan domir, tapi dengan isim dohir kembali, yaitu fa'angzalna 'alal ladzina dzalamu, bukan fa'angzalna 'alaihim. Nah, di sini jelaskan dalam Jalalain, fihi, pada firman Allah tadi, wad'ud dohiri, menempatkan isim dohir, maudhi al mudmari, di tempat domir. Harusnya itu domir, tapi kenapa dengan dohir lagi? Bukan fa'angzalna alaihim, tapi fa'angzalna alal ladzina dzalamu, di mana kalimat alladzina dzalamu itu telah disebutkan di atas, fabadalal ladzina dzalamu. Ternyata maknanya mubalaghah, sangat, saking sangatnya. Pitakbihi sa'nihim, di dalam mencaci
keberadaan mereka. Ini tujuannya benar-benar mencaci keberadaan mereka. Mereka selalu melakukan kekonyolan. Sehingga tidak menggunakan fa'angzalna alaihim, tapi fa'angzalna alal ladzina dzalamu. Maka dohir diulangi dohir. Bukan dohir diganti dengan domir. Dan dalam Quran juga banyak yang demikian. Seperti Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tidak begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim. Tapi biasanya diganti dengan domir. Ayat-ayat semacam ini adalah menunjukkan mubalaghah. Sangat, terutama ini pitakbihi sya'nihim, di dalam mencaci keberadaan mereka, di mana mereka telah mengganti kata-kata yang diajarkan Allah. Harusnya mereka dapat pengampunan dari Allah yang begitu dahsyat. Ternyata mereka meminta yang sangat kecil dan rendah, ya, yaitu hanya dengan gandum atau hanya dengan tepung dari kacang. Maka Allah akhirnya menurunkan kepada orang-orang zalim rizan. Nah, ini akibatnya. Rizan tafsir itu, rizan itu azaban ta'unan, azaban siksa ta'unan berupa penyakit ta'un. Jadi saya dulu pernah mendengar istilah ta'un. Atau kalau orang Sunda bilang bahwa juri kuris. Jadi wabah berupa wabah, seperti ada isyaratnya itu. Kalau orang Sunda bilang barang bangkal apa tidak juga bang bangkal apa hiber gitu. Tapi hurung entep di hiji tempat, umpamanya di satu rumah. Maka di rumah itu besoknya nampak orang-orang sakit. Seperti maaf, banyak yang keluar dari muka-mukanya bintik-bintik. Dan sulit disembuhkan dulu, namanya kerod. Ada juga yang satu rumah itu mati semuanya. Walau bisawab, hanya dulu orang tua dulu menyebut itu ta'un. Yang mungkin sekarang saya kurang tahu kalau sekarang apa namanya penyakit itu. Tapi berupa wabah. Dan itu wabah Allah turunkan sebagai siksaan terhadap Bani Israel yang telah mengubah apa yang Allah ajarkan. Yang harusnya mereka katakan khittatun, tapi mereka ganti dengan habbatun atau hintotun. Dari mana Allah turunkan rizan? Penyakit rizun itu minas samai, dari langit. Dari langit turunnya. Bima kanu, banyak bisa babia, ada sebab. Bima dengan sebab. Nah ini banyak bisa babia. Bima dengan sebab kanu, keadaan mereka yapsukuna, mereka pasek. Orang pasek itu kata dari pusaikun. Pasek itu kata dari pusaikun. Pusaikun itu berarti anak tikus. Jadi tolong oleh kalian perhatikan, lihat tikus. Apa yang terjadi pada karakter tikus? Hulu asin dina centeg, kalah dicokot. Duit 100.000 ku beurit eta diruksak. Ari hulu asinna centeg dicokot, asup kana centeg. Cuk urang mah mun boga akal. Urang mun boga akal.
100.000 dibelikeun kana hulu asin sabaraha kiloeun. Ya 100.000 lamun dibelikeun kana asin sabaraha kiloeun hulu asin. Nah duitna dijojoet aya hulu asin dina centeg itu karakter beurit. Aya nu goreng dicokot nu alus diantep. Lawang panto teh gede tah molongo da beurit mah ngorewek deui nu sejen we. Jadi pasek itu artinya adalah tahu tentang sesuatu tapi dirinya sendiri ya yang melanggar sesuatu. Jadi bisa disebut orang pasek Islam, orang-orang pasek itu orang Islam yang selalu melanggar ajaran-ajaran Islam. Ini dengan sebab mereka pasek. Orang tahu akan sesuatu tapi dia mengubah sesuatu. Nah dalam tafsirnya kita bisa lihat bisa babi piskihim dengan sebab kepasekan mereka siksa itu diturunkan. Khurujihim anit taati yaitu keluarnya mereka dari ketaatan. Mereka tahu harus taat tapi mereka keluar dari ketaatan. Satu contoh, mereka tahu harus sholat karena orang Islam tapi sholat ditinggalkan. Orang yang mengaku Islam tapi meninggalkan sholat paling tidak itu pasek atau disebut dengan kufur amali. Kufur amali. Tarkus sholati kufrun. Sholat itu wajib sudah tahu, Qur'annya tahu, dalilnya tahu. Tapi mereka melanggarnya, tidak saum. Maka itu pusuk. Orang Islam yang ngaku Islam, tapi meninggalkan ajarannya, itu dianggap keluar dari ketaatan, itulah orang fasik. Pahala minhum pisaatin maka binasa di antara mereka pada saat itu bayangkan karena penyakit taun yang diturunkan itu sab'una alfan aw aqall kurang lebih 70.000 orang ya itu binasa. Ada yang menyebut binasa itu mereka rusak badannya, ada yang mereka meninggal dunia, pokoknya 70.000 orang binasa atau agak kurang dari 70. Itu kata para mufassir. Dan ini terangkan dalam tafsir Jalalain. Apa yang harus kita jadikan pelajaran dari ayat ini adalah ibroh. Mengambil pelajaran, pesan moral pada ayat ini adalah jangan sekali-kali melanggar perintah Allah. Apa yang Allah tetapkan diikuti. Perintahnya harus kita jalankan, larangannya harus kita tinggalkan, petunjuknya harus kita ikuti. Ulangi, petunjuknya harus kita ikuti, perintahnya harus kita taati, larangannya harus kita jauhi. Kalau kita ingin jadi seorang muslim yang sejati. Wala takunu kalladina nasu, kan gitu. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang melupakan. Kalau melupakan itu dia tahu tentang sesuatu dan ingat tapi sengaja melupakan. Pa'angsa hum angpusahum, maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Nah itu atau ujung ayatnya yap sukun, mereka itu fasik. Kayak Pak kalau dalam ayat lain sering kita dengar atakmurunan nasa bil birri watan sauna ang. Padahal
Mereka lebih tahu masalah itu. Jadi ada orang yang tahu meninggalkan, ada yang mengajak kepada yang lain untuk mengerjakan, sedangkan dirinya justru meninggalkannya, melanggarnya. Itu lebih parah lagi. Jadi mudah-mudahan kita bukan saja hanya belajar membaca kitab, namun tentu bukan saja belajar, tapi harus benar-benar memaknai di mana Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua. Terakhir nih pesan Rasulullah, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian dua urusan. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh akan dua urusan itu, lan tadillu abada, dijamin tak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabillah wa sunnati rasulihi. Ini dibaca kitabi karena badal dari sebelumnya. Fikum, ini taraktu fikum amroini, berarti dibacanya kitab Allah wa sunnata rasulihi, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi satu persatu kita rinci Al-Quran ini dengan tujuan agar kita mendapatkan hidayah dari ayat ini, yaitu tak boleh mengubah, tak boleh meruksak tatanan-tatanan yang Allah tetapkan. Karena tujuan Allah menurunkan Quran adalah hudal linnas, petunjuk untuk kita semua agar kita selamat baik dunia ataupun akhirat kita. Itu santriwan santriwati yang bisa disampaikan Al-Baqarah 60, dan kita merujuk kepada tafsir Jalalain. Dan itu diterangkan kembali supaya jelas nanti di pembahasan berikutnya ya. Itu terima kasih kepada semuanya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa majelis kita. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka